Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita boleh kembali datang bersama-sama bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Biar pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus dengan Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tiada pernah berkesudahan yang kau nyatakan bagi hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau. Sebab Engkau satu-satunya yang layak dipuji, Engkau satu-satunya yang layak disembah. Engkau layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab itu kami datang padamu pagi hari ini. Sebab kami perlu Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Allah Tuhan kehidupanku, yang mengalir segenap jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Allah suka kehidupanku,
Allah sunnah kehidupanku, amin. Yang mengalir setanah jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Allah sunnah kehidupanku, yang mengalir setanah jiwaku, Engkau Yesus harapanku, ku sembah dengan senang hatiku, ku sembah dengan senang hatiku, ku sembah dengan senang hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami menanti-nantikan setiap saat, setiap waktu, sebab Engkau yang sangat berarti bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Sebab kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab kami perlu Engkau di sepanjang hidup kami, di sepanjang jalan-jalan kami. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau segalanya bagi kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 kami tinggikan nama-Mu, kami puji, kami sembah Kau.
kami sembah, kami sembah, kami sembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami berserah. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami nanti-nantikan. Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Kami puji Engkau, kami sembah namamu, kami tinggikan Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji,
sebab Engkau ajaib, sebab Engkau mulia, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Semuanya mungkin bagimu Tuhan. Tapi kami mau terus berharap kepadamu. Karena pengharapan di dalammu tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau jawaban bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Seperti Engkau begitu mengasihiku, oh Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh Tuhan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja mengurutkan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turutkanlah memberkatiku. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Amin, amin. Begitu mengasihiku, oh Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turut tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja, 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 Kau turut tangan
percaya Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau yang mendengar semua doa kami. Engkau yang melawat seluruh hidup kami. Sehingga kami aman sampai hari ini. Kami tenang, kami kuat sampai hari ini. Bahkan kami dapat terus bersuka cita dari hari-hari kami. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Eri yang sudah memimpin kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Saat teduh kita hari ini sampai di imamat yang ke-8 tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi bangsa Israel. Cukup panjang perikop ini, ada 36 ayat, saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu, serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah. Demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih,
Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya, lalu membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan, itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan, di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan. Seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati. Karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, cukup panjang cerita tentang bagaimana Harun dan anak-anaknya ditahbiskan sebagai imam bagi bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa kalau kita melihat kisah ini, betapa pentingnya ya fungsi seorang imam, ya, sehingga harus menjalani berbagai seremonial yang cukup rumit menurut saya, ya. Bahkan acaranya berlangsung sampai 7 hari, ya, acara pentahbisannya berlangsung 7 hari, ya. Cukup lama. Itu artinya bahwa fungsi imam itu di hadapan Tuhan sangat penting dan amat sangat serius. Bahkan pesan terakhir dikatakan bahwa diperingatkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk setia
eh, melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang imam. Karena bila tidak, justru resikonya adalah kematian. Ya. Jadi ini hal yang sangat serius dan tidak main-main tentunya bagi imam pada waktu itu. Ya. Eh, karena apa? Karena sebagai imam menjadi orang yang paling terdepan ya untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan umat pada waktu itu ya, untuk menjaga kekudusannya ya, menjadi perantara antara Tuhan dengan sebuah masyarakat atau sebuah komunitas ya. Nah, tentu aplikasinya bagi kita ya hari ini adalah bahwa eh, mengingat kembali bahwa sesungguhnya kitalah imam yang sudah di apa namanya, sudah dipanggil bagi Allah ya untuk dunia ini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang sudah sering kita ketahui ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi menjadi imam adalah sebuah panggilan dari Allah kepada kita ya. Ini bukan soal apa namanya, inisiatif kita untuk sukarela ya menjadi imam, tapi ini adalah panggilan yang mulia dari Tuhan kepada kita untuk menjadi imam bagi dunia yang berdosa ya. Kita mempunyai sebuah peran dan tanggung jawab untuk membawa komunitas kita, keluarga kita ya, dunia di mana kita Tuhan tempatkan untuk kita bawa ke hadapan Tuhan ya, menjadi perantara bagi mereka kepada Tuhan sehingga mereka boleh mengenal Tuhan ya. Nah, jadi aplikasinya tentu pagi ini ya nggak banyak yang bisa kita ini kan, tetapi yang menjadi poinnya adalah ayo sama-sama kita kembali merenungkan dan menghayati bahwa kitalah imam-imam tersebut ya yang sudah dipanggil oleh Allah ya, bukan hanya sekedar imam ya, konsepnya bukan hanya sekedar untuk menyelenggarakan sebuah ibadah ya, sebuah kebaktian, tetapi tugas utamanya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia ya, supaya orang-orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita ya. Eh, saya berharap saya dan kita semua yang ada di Koram Dio ini kembali merenungkan, menghayati dan bahkan mensyukuri dan mengerjakan tanggung jawab besar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita adalah imam-imam bagi komunitas kita, imam-imam bagi dunia ini ya. Tanggung jawab kita tentu menjaga kekudusan hidup kita, menjadi teladan bagi banyak orang yang di dalam hal kekudusan ya, sehingga mereka boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang memang ada Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang banyak dari orang-orang yang percaya eh, mungkin sudah melupakan atau sudah melalaikan tugas dan tanggung jawab imam ini dalam dirinya ya, tenggelam dalam rutinitas, sibuk dalam rutinitas sehingga akhirnya lupa menjalankan fungsinya sebagai seorang imam untuk menjadi perantara bagi komunitasnya kepada Allah. Tetapi akhirnya ya fokus hanya untuk diri sendiri. Nah, perikop ini mengingatkan kita supaya kita kembali menjalankan fungsi kita yang mulia sebagai seorang imam bagi komunitas kita untuk Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Ya, tidak banyak. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman. Jadi tepat seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan. Ya, bersyukur kita dipanggil, dipilih, bahkan ditetapkan dan diteguhkan dan ditahbiskan juga dengan darah Kristus
sebagai imamat yang rajani. Nah, tentu seperti yang Pak Ramli tadi katakan, kita sebagai imam itu bukan hanya sebatas sebagai orang yang menyelenggarakan sebuah pertemuan ibadah, tapi esensi daripada seorang imam itu adalah menjadi perantara, menjadi penghubung antara Tuhan dan manusia dan umatnya. Nah, itulah yang seperti Pak Ramli tadi katakan dan 1 Petrus 2:9 katakan, kita yang sudah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan, ditabiskan jadi imamat yang berkerajaan, mari kita kembali kepada fungsi kita, yaitu untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan yang telah memanggil kita tadi. Tentu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan lagi, kita dimotivasi lagi bahwa kita bukan orang yang hanya bicara tentang posisi, tetapi kita adalah orang-orang yang berfungsi. Jadi bukan hanya sebatas bangga posisi kita sebagai imamat yang berkerajaan sekarang. Tapi mari jadi orang yang berfungsi sesuai dengan posisi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dimanapun kita berada, biarlah hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi teladan, hidup kita memancarkan kasih Bapa, kita menyatakan kemurahan hati Bapa, sehingga melalui hidup kita sebagai imam yang berkerajaan, ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang untuk percaya kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya ingin tambahkan dan teguhkan dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Jadi yang pertama kita syukuri, kita dipanggil, dipilih, dan ditetapkan. Bayangilah dari kisah ini kita lihat betapa seriusnya Tuhan mempersiapkan Harun dan anak-anaknya untuk jadi imam bagi dia. Dengan berbagai macam tata cara, dengan berbagai macam korban, sampai 7 hari, seperti Pak Ramli tadi katakan. Itu bukan sebuah posisi yang main-main, tapi itu satu hal yang sangat penting. Nah, begitu juga dengan kita. Siapa kita? Sehingga kita dipanggil, kita dipilih. Terus kita menyia-nyiakan panggilan dan pilihan itu. Sangat-sangat disayangkan sekali. Tapi mari dengan rasa syukur dan bangga kita bersyukur kita dipanggil, dipilih, ditabiskan, ditetapkan. Dan tentu sekali lagi, mari lakukan fungsinya sebagai imam, yaitu sebagai perantara. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya serahkan kepada yang lain. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, oke. Silakan Pak Yosia, nanti ditutup sama Pak Ramli. Baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu bersepakat, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa kami mau bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi imam di tengah-tengah komunitas kami. Biar kami boleh berfungsi, kami boleh menjadi imam yang boleh memperkenalkan Tuhan, yang boleh memperkenalkan kasih Tuhan kepada semua orang, agar semua orang mengenal keselamatan, agar semua orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami berdoa untuk Ibu Helni yang saat ini sedang melakukan kemo untuk yang ketiga kalinya ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan boleh menyertai Ibu Heni ini ya Bu Helni Bapak. Kami berdoa untuk semua usaha medis yang sudah dilakukan selama di Singapura. Kami berdoa untuk semua tim medis. Kau berikan pengobatan yang terbaik, Kau berikan dokter yang terbaik. Kami berdoa juga untuk semua keluarganya ya Bapak, agar mereka juga boleh semakin dikuatkan dan diyakinkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyembuh, satu-satunya pengharapan. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Chandra, ya kami mau bersyukur kalau Tuhan boleh menjamahnya, kalau Tuhan
boleh memanggil dia untuk menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kalau rencananya hari ini akan dilakukan baptisan kepada Saudara Chandra. Tuhan kiranya Kau terus menyentuh hati Chandra. Dan kami berdoa juga untuk sakit penyakitnya ya Bapa, supaya Engkau boleh angkat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah dan bilur-bilur Yesus, semuanya boleh sembuh. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Mirianti yang rencananya mau berangkat, yang mungkin sudah berangkat atau dalam rencana untuk ke kota Jember. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menyertai perjalanan sampai di kota Jember ya Bapak. Berikan cuaca yang baik, perjalanan yang baik, berikan kesehatan, supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara Edison, keluarga Edison dan Desi. Kami mau bersyukur ya Bapak, kalau mereka yang sekarang berada di Jakarta, boleh ikut ibadah di Pelita Jakarta. Kami berdoa supaya Diki juga boleh membuka hatinya, boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapa. Kami berdoa juga untuk tim yang ada di Pelita Jakarta, PCC Jakarta, supaya Tuhan juga pakai mereka dengan luar biasa, supaya semakin banyak orang-orang yang mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa supaya pemerintahan kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di jajaran pemerintahan, supaya Tuhan urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka terus boleh menjadi terang dan garam di dalam pemerintahannya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk dari jajaran yang paling rendah ya Bapa, yang ada di pemerintahan, baik di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, bahkan sampai di pusat ya Bapak. Kami juga berdoa untuk masa-masa menjelang tahun politik ya Bapak, supaya Tuhan berikan keamanan yang baik. Kami berdoa supaya bangsa kami ini ya Bapak, boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan juga semua kami yang ada di Koramdeo ini ya Bapak, berkati kami, setiap usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapak, biar kami lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sepakat, kita sama-sama berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kembali. Terima kasih untuk ibadah kami pada Koramdeo pada pagi ini. Kami telah memuji, memuliakan, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami telah sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami, memanggil kami sebagai imam-imam-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh memberitakan Engkau, memberitakan pribadi-Mu, memberitakan segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus pulihkan kami, Tuhan yang sembuhkan kami, Tuhan yang memberkati kami, menyertai dan menemani kami apapun yang kami lakukan, sehingga boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, kami mau praktekkan firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan, dan kami percaya
berkat-berkat-Mu terus menyertai kami. Kami terima berkat yang daripada-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.